Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. LM2596 ini adalah buck converter atau penurun tegangan yang mempunyai kapasitas ampere sebesar 3 ampere ya. Walaupun pada realnya secara kontinu ini bisa menghandle arus sebesar 2 ampere ya. Jadi bagaimana kalau kita membutuhkan ampere yang lebih besar daripada 3 ampere ya. Dan yang kita punya hanya LM2596 seperti ini ya. Jadi kita harus menggabungkan modul ini secara paralel ya. Tetapi masalahnya adalah modul ini mempunyai tegangan keluaran yang berbeda karena diatur oleh trim port ini ya. Jadi kita harus akali nanti bagaimana caranya ini bisa kita gabungkan. Oke, tonton terus videonya, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, di sini saya sudah menggabungkan dua buah input ya. Di sini untuk pin masukan saya gabungkan di sini dengan voltase sebesar 7,6 volt ya. Coba kita cek. Voltase input dua alat ini saya beri tegangan sebesar 7,87 volt, dan outputnya pada dua buah buck converter ini, yang pertama mempunyai output 7,26 volt dan yang kedua mempunyai output 4,94 volt. Ini yang perlu diperhatikan ya, jika kita ingin menggabung dua buah sumber daya, jika voltasenya tidak sama itu tidak boleh di paralel atau tidak boleh digabung ya. Tetapi jika hanya arusnya yang berbeda atau kekuatan ampernya berbeda, itu masih diperbolehkan ya. Sesungguhnya untuk mengatur voltase dua buah input ini supaya sama itu gampang ya. Kita tinggal atur trim port yang ada di sini ya. Lalu kita atur juga yang ada di sini, tetapi itu sangat merepotkan karena kita harus mengatur dua buah trim port dan juga pasti tidak akan sama ya, pasti akan selisih sebesar 0,1 atau 0,2 volt ya. Jadi solusinya adalah kita harus membuang salah satu dari potensio ini atau trim port ini ya. Nanti hanya akan kita gunakan satu, jadi dua buah alat ini hanya menggunakan satu trim port ya, salah satunya saja. Salah satu nanti kita buka dan kita jumper jalurnya ya. Jika kita lihat pada PCB sebelah bawah, kita melihat bahwa di sini ada 3 buah pin ya dari trim port ini. Yang digunakan ini hanya dua ya, yang tengah sini dan yang sebelah kiri sini ya. Jadi ini tidak dipakai sungguhnya. Jadi kita akan jumper nanti dari sini menuju sini dan dari sini menuju sini ya, atau kita menuju atas sini ya. Jadi kita buka dulu salah satu dari buck converter ini. Untuk membukanya kita pakai solder ya. Oke, seperti itu ya. Usahakan solder yang panas, karena kalau tidak panas tidak akan mampu karena ini double layer. Oke, setelah itu kita jumper dua buah potensio ini ya. Ini kita singkirkan. Oke, ini sudah kita gabungkan ya. Untuk kabel kuning kita sambung ke kuning di sini sebelah kiri sendiri, dan setengah kabel warna hijau ya kita sambung ke tengah kabel warna hijau ya. Lalu coba kita tes. Oke, di sini sudah kita gabungkan ya, tadi sudah kita jumper. Coba kita cek voltasenya. Di buck converter pertama ini terbaca sebesar 7,21 volt, dan di buck converter kedua ini sebesar 7,21 volt, dan ini identik ya, dan ini layak untuk kita gabungkan atau kita jumper ya, atau kita gabungkan dua buah buck converter ini. Oke, outputnya ini sudah kita gabungkan ya, sudah kita gabungkan. Lalu coba kita cek kembali. Oke, coba kita cek kembali 7,26 volt ya, ini sama ya karena ini sudah kita jumper. Oke, sungguhnya kita bisa menggabungkan beberapa buck converter di sini ya. Jadi kalau kita gabung 3, ini 3 berarti ini bisa mempunyai kapasitas sebesar 9 ampere ya. Oke, ini sudah kita gabung semuanya ya. Kita menggunakan 3 di sini. Jadi penyambungannya untuk in kita sambung ke in semua, dan untuk in plus kita sambung ke in plus, in min kita sambung ke in min, sedangkan out plus kita sambung semuanya ke out plus, out min kita sambung semuanya ke out min ya. Seperti itu. Jadi kita nanti sediakan saja jack konektor seperti ini 5 mm ya. Lalu sebuah jack juga ya, male dan ini female-nya. Ini satu pasang seperti ini ya. Jadi yang ini kita letakkan di sini, dan yang male kita letakkan pada di sini. Saya menggunakan charger laptop sebesar 4 ampere ya. Ini ya, 4,62 ampere sebesar 19,5 volt di sini.
Tetapi ujungnya sudah saya ganti ya, saya modif ya, ujung charger laptopnya nanti kita tinggal pasang seperti ini ya. Oke, coba kita hidupkan dulu ya, seperti ini ya. Coba kita cek outputnya. Oke. Oke, ini adalah voltasenya ya, coba kita atur. Jadi kalau kita teruskan ke kanan, ini sampai tegangannya hampir mendekati tegangan input ya, atau tegangan dari charger laptop yang kita gunakan. Oke, untuk output kita bisa tambahkan aksesoris di sini ya. Kita menggunakan voltmeter dan ammeter. Jadi diharapkan nanti kita bisa melakukan pembacaan ampere dan juga bisa melakukan pembacaan voltase ya. Di sini ada 5 buah kabel, dan 2 kabel ini untuk sensor arus dan ini untuk sensor tegangan ya. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Kabel hitam dan hitam ya. Dari sensor arus dan dari sensor tegangan kita gabung menjadi satu seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita gabung ke kabel warna hitam atau out negatif dari buck converter ini seperti ini. Lalu kita solder ya. Lalu untuk kabel kuning dan merah yang kecil ya, ini kita gabung saja seperti ini. Oke. Dan untuk kabel merah kita sisakan nanti ya, seperti ini. Lalu kita gabung ke kabel warna kuning dari out buck converter ya, atau output positif dari buck converter seperti ini. Lalu kita solder. Setelah itu kita lem dulu ya, ini biar ini bisa melekat sempurna seperti ini. Oke, untuk kabel hitam kita bungkus saja dulu ya di sini, karena ini sudah final. Yang hitam kita bungkus saja seperti ini. Oke, lalu ini menyisakan 2 buah kabel ya. Jadi kabel merah dari ampere dan voltmeter ini, dan kabel kuning ya, kabel output dari buck converter ini ya. Jadi kita sudah sediakan di sini 2 buah capit buaya ya di sini ya. Jadi untuk merah ini nanti positif dan untuk hitam ini nanti negatif ya. Jadi untuk yang kabel merah ya, di sini probe merah kita sambungkan ke kuning di sini ya, seperti ini. Lalu untuk kabel hitam kita sambungkan ke merah ya, seperti itu. Jadi kalau untuk keperluan servis HP nanti kita ganti capit yang lebih kecil ya, karena tidak mungkin servis HP pakai ini. Jadi ini untuk keperluan charger, ini untuk keperluan charger aki saya. Jadi kita bungkus semuanya di sini, lalu kita korek ya, ini biar tidak terjadi konslet ya. Untuk output kita amankan pakai kawat seperti ini ya, kita amankan pakai kawat. Lalu kita coba tes ya. Oke, coba kita tes di sini ya. Oke, 15,3. Jadi coba kita, ini untuk cas aki ya, coba kita turunkan menjadi 12,5 volt di sini. Saya rasa cukup. Lalu kita coba untuk ngecas aki ya, aki mobil. Oke, coba kita cek di sini ya. Oke, berhasil ya, masuk sebesar arus 2 ampere, dan ini cukup aman untuk buck converter ini karena ini 3 buah yang kita jadikan satu dengan kapasitas 9 ampere, dan jika hanya mendrive tegangan 1 ampere, arus sebesar 1 ampere, saya rasa ini cukup sip ya. Oke, sebagai tambahan informasi ya, untuk LM2596 ini jika dia terlalu kepanasan dia akan menurunkan kapasitasnya ya, atau kemampuannya. Jadi lebih baik kita menggunakan kipas seperti ini, jadi untuk menjaga buck converter ini tetap dalam kapasitas yang optimal. Oke, mungkin itu ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.